Silakan Bu Mai. Dipersilakan langsung saja Bu Mai untuk memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Yang saya hormati Koordinator Komponen 3 Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati PJ GTK Madrasah Berbagi untuk semua mata pelajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hebat yang hadir di kegiatan video conference hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dipertemukan pada Vikon hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan buat kita semua. Buat Bapak, Ibu yang saya hormati, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Siti Mesuri dari MTSN 1 Bone, Sulawesi Selatan. Selaku moderator pada Vikon GTK Madrasah Berbagi kolaborasi KPMB dengan Prakarya. Kemudian host kita untuk hari ini adalah Pak Agus Barka. Insya Allah ke depan 2 jam ke depan saya akan menemani narasumber hebat kita hari ini. Oke, kemudian pada Vikon hari ini ada 2 sesi ya, ada 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi oleh narasumber hebat kita. Kemudian sesi kedua yaitu tanya jawab. Diharapkan pada saat pemaparan materi, Ibu Bapak diharapkan tidak mengaktifkan mic-nya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan pada narasumber kita, itu silahkan bisa dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat, atau bisa dengan memberi pertanyaan langsung kepada narasumber kita setelah pemaparan selesai. Sebelum saya mempersilahkan narasumber kita memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita hari ini. Nama Karna SST SPDI. Tempat tanggal lahir Garut 27 Juni 1982. Pekerjaan guru prakarya. Instansi Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Garut. Aktivitas dari narasumber kita ini banyak ya. Pertama itu Ketua Tim Pengolah Sampah Rumah Magot Darut Arkam, Owner Rumah Magot Kersamenak Garut, Koordinator Paguyuban Pegiat Magot Nusantara Cabang Kabupaten Garut, Sekretaris Pengurus Himpunan Adiwiyata Indonesia Cabang Kabupaten Garut, Fasilitator Erkam,
Tim Inti Kabupaten Program MCR tahun 2020. Nah, demikianlah biodata dari narasumber hebat kita hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk narasumber memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ibu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan. Pada saat ini saya bisa berkenan hadir di hadapan Bapak Ibu hebat semua. Tentunya yang merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tentunya. Terima kasih kepada host ya, kepada Bapak Agus Barkah. Beliau sebagai teman sekaligus pembimbing saya dalam mengajar ya. Kepada Ibu Mai juga terima kasih. Semoga kegiatan pertemuan kita hari ini bisa memberikan kebaikan bagi kemajuan madrasah ke depan ya. Menuju madrasah hebat bermartabat. Baik, Bapak Ibu, ya seperti yang memang disampaikan tema untuk pertemuan kali ini ya adalah membangun madrasah berdaya, berbudaya, lingkungan ya dengan pengolahan sampah ya. Pengolahan sampah organik dengan menggunakan teknologi biokonversi maggot butterfly, dan ini berkolaborasi tentunya masuk pada pembelajaran prakarya ya pada budidaya. Pak Agus, Pak Agus. Bu atau Bu Mai, ini saya masih kaku, Bapak Ibu mohon maaf ya. Mungkin ini pengalaman pertama. Ibu Mai, halo? Iya Pak. Untuk materi saya share screen atau Ibu? Ya, share screen Pak. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya akan perlihatkan kenapa sih kita harus bicara lingkungan, ya. Kenapa sih harus bicara pengolahan dan kenapa sih harus BSF? Terus bagaimana kita membangun pembelajaran di madrasah, ya. Bagaimana itu dibangun, ya. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin memperlihatkan sebuah video tentang apa ya? Tentang sampah, ya, tentang sampah. Bumi adalah rumah kita, namun keadaan bumi semakin krisis akibat sampah-sampah yang tidak dipilah terus menumpuk dan menumpuk. Sehingga sampah tersebut terus mohon maaf Pak karena belum muncul. Daratan baru videonya belum ya, muncul. Belum muncul betul. Baru file yang itu aja di share-nya. Baru kebaca, yuk kita pilih sampah, pilah sampah. Muncul, mantap. Muncul. Bismillah Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Muncul Pak ya. Bumi adalah rumah kita, namun keadaan bumi semakin krisis akibat sampah-sampah yang tidak dipilah terus menumpuk dan menumpuk. Sehingga sampah tersebut terus meluap mengotori lautan dan daratan dan menimbulkan berbagai penyakit. Lalu, bagaimana kontribusi kita untuk mengurangi masalah sampah ini? Mudah sekali. Yuk, pilah sampah di rumah kita sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).
sampah-sampah ini dipisahkan berdasarkan 3 kategori. Sampah organik antara lain sisa makanan, sisa pasar, kertas, dan benda lain yang mudah hancur. Sampah anorganik antara lain plastik, kaca, besi, dan benda lain yang tidak mudah hancur. Dan sampah B3 antara lain sampah berbahaya seperti lampu bekas, baterai, serta sisa pembuangan dari bengkel, rumah sakit, dan pabrik. Setelah diolah dengan baik, sampah ini bisa menjadi berkah untuk lingkungan kita. Contohnya, sampah organik. Melalui proses biokonversi, sampah organik akan dimakan oleh larva black soldier fly, lalat higienis yang khusus digunakan untuk mengurai sampah organik dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan penguraian normal. Setelah sampah organik tersebut habis, larva BSF dapat diolah menjadi pakan ikan, pakan ternak, hingga pengganti protein berkualitas terbaik. Limbah sisa dari larva BSF ini juga dapat digunakan sebagai pupuk organik bernutrisi tinggi dan kaya unsur hara. Wah, dengan memilah sampah, kita turut membantu penanggulangan sampah di kota kita ya. Yuk kita pilah sampah, karena memilah sampah itu menjadi bagian dari ibadah kita, agar sampah menjadi manfaat bagi sesama, juga bumi lebih sehat, bersih, dan berkah. Oke, baik Bapak Ibu ya, itulah mungkin yang melatar belakangi saya 3 tahun terakhir ini ya berkecimpung di pengolahan sampah ya, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir saya bisa membawa maggot ke madrasah ya, ke kelas, dan ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Baik Bapak Ibu, saya share materinya ya. Materinya saya share. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak Bagus. Bisa lanjut, bagus Pak. Oke, bagaimana hari ini kita membangun sebuah pembelajaran ya, membangun madrasah yang berdaya dengan berbudaya lingkungan ya, melalui pengolahan sampah organik dengan teknologi biokonversi maggot black soldier fly ya. Kenapa sih harus seperti ini ya? Mungkin tadi sudah Bapak Ibu lihat ya, kan bagaimana masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat besar ya di negeri yang tercinta ini ya. Begitu mudah kita mendapati sampah dimanapun kita berada ya, karena sangat mudah menjadikan sesuatu itu menjadi sampah ya. Tidak hanya barang lama ya, barang baru pun ya, barang baru beli sekalipun itu bisa langsung menjadi sampah. Yang menjadi clue sampah itu adalah bukan pada apakah dia masih berfungsi atau tidak, apakah dia masih bermanfaat atau tidak. Kunci dari sampah ini adalah ada pada perilaku pemilik barang itu sendiri. Jadi kuncinya itu adalah sampah itu adalah barang yang sudah tidak digunakan. Ya, apakah dia masih baik atau buruk, apakah dia sudah lama atau masih baru. Ya, ketika barang itu tidak digunakan, maka serta-merta barang itu menjadi sampah. Ya, dan semua orang bisa produksi sampah sangat mudah. Ya, dari mulai bayi baru lahir itu bisa langsung produksi sampah. Termasuk mungkin Bapak Ibu yang sudah manula, yang sudah sakit, selalu produksi sampah. Ya. Jadi sampah ini sesuatu masalah yang akan terus muncul dan sangat banyak sekali jumlahnya. Tentunya saya berpikir bagaimana madrasah hari ini melakukan sesuatu yang bisa menjadi solusi untuk negeri ini, untuk sampah. Dan saya melihat data ini, data dari KLHK ya, tahun 2018, dan memang sampai 2020 sampai sekarang pun ini relatif presentasi dari gundukan sampah itu ya, mayoritas itu adalah organik, organik ya. Jadi organik sisa makanan ya, yang dimana organik ini menjadi sumber bau, sumber kotor ya,
Jadi saya berpikir bagaimana kita melakukan sesuatu dan bagaimana saya mengarah pada sebuah pembelajaran yang bisa mengantisipasi masalah ini. Ya. Dari rata-rata KLHK itu ya satu orang ya rata-rata produksi satu hari itu 0,5 kilogram. Bayangkan saja mungkin siswa kita di sekolah di madrasah ya di madrasah kita rata-rata mungkin ada yang sampai 1.000, apalagi yang boarding school ya. Kalau satu hari saja 50 kilogram ya sampah yang diproduksi ya 1 bulan 1 tahun itu bagaimana, sehingga sangat mungkin saya ingin menyampaikan kembali bagaimana sampah ini bisa merenggut nyawa sebanyak 157 jiwa melayang seketika. Itu tragedi Lili Gajah Bapak Ibu ya tahun 2015. Tahun 2005 maaf ya 21 Februari 2005 itu tragedi Lili Gajah sehingga diperingati sebagai Hari Sampah Nasional ya. Nah, dari masalah itu saya berpikir bagaimana Bu ini ya. Bagaimana kita melakukan sebuah pembelajaran yang pembelajarannya itu bisa menjadi solusi untuk masalah yang ada pada saat ini ya. Sampah organik dengan teknologi biokonversi maggot ya. Ada beberapa wacana yang ingin saya sampaikan di sini ya. Bagaimana pembelajaran yang kita bangun bisa mengubah masalah jadi maslahah atau kebaikan ya. Tentunya semua sepakat sampah itu masalah ya. Dan bagaimana madrasah bisa merubah masalah itu menjadi sebuah kebaikan. Tantangannya luar biasa. Kemudian bagaimana merubah yang kotor menjadi bersih ya. Tentunya ya, dan alhamdulillah saya ada kebanggaan ya, saya bisa membawa belatung, bisa membawa maggot ke kelas ya. Siapa sih yang tidak jijik ya, siapa yang mungkin tidak melihat bahwa maggot itu sesuatu yang jorok ya, sesuatu yang kotor, dan alhamdulillah ya saya bisa mempresentasikan itu dan anak-anak sepertinya nyaman ya mau bermain dengan maggot. Kemudian bagaimana pembelajaran yang kita usung bisa merubah sesuatu yang tadinya menjijikan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Tentunya karena memang kadar dari maggot ini sangat memiliki banyak kebaikan, dari mulai nutrisi ya, dia memiliki protein yang sangat tinggi ya. Kemudian dia juga sebagai bahan obat, tidak hanya sebagai bahan pakan ya. Kemudian dia juga komposter tercepat ya. Jadi luar biasa kebaikan yang ada di maggot ini. Kemudian tadinya dihindari jadi dicari ya. Tentunya hari ini siapa sih yang mencari sampah ya? Pasti semuanya menghindari ya, sehingga di mana-mana. Nah, bagaimana pembelajaran kita membangun sebuah santri atau siswa yang peduli dengan sampah, sehingga mereka berada sampah dimanapun ya mereka pungut, baik itu organik maupun anorganik ya, karena memang ada nilai. Jadi selesai masalah sampah itu ketika barang itu sudah digunakan ya. Kembali pada apa yang tadi saya sampaikan bahwa clue dari sampah itu adalah barang yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ketika digunakan maka dia tidak menjadi sampah lagi. Jadi bagaimana pembelajaran kita membangun ya Indonesia yang bersih dan berdaya, karena sangat banyak sekali peluang yang bisa didapat dari budidaya maggot ini. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini mengenai konsep pengolahan biokonversi sirkular. Bagaimana dari 1 ton sampah ya bisa diselesaikan dengan hanya maggot sebanyak 100 kg ya, atau 1 kintal. Artinya ini memiliki FCR ya, jadi 1 kilogram maggot itu bisa mengolah sampah organik sebanyak 10 kg ya. Dari sampah ini ya, kemudian yang menjadi lalat ya, kemudian dia menjadi telur ya. Siklusnya ya ada 3 siklus besar ya, lalat, telur, dan larva. Ya, dari larva ini dia bisa menghasilkan pakan untuk ayam ya, bisa menghasilkan 100 kg, kemudian pupuk cair ya. Pupuk cair bisa sampai 300 kg, kemudian pupuk kompos 500 kg. Ya. Dari sini saja kita bisa melihat begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pembelajaran yang kita laksanakan di madrasah, yaitu pembelajaran prakarya, ya, pembelajaran budidaya maggot, pengolahan sampah organik. Oke, next, ini masih konsep pengolahan sampahnya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana
biokonversi BSF yang merubah sampah organik menjadi solusi pakan untuk maggot BSF ya, yang menghasilkan pakan ternak untuk pupuk organik. Jadi kemana-mana ya, jadi ke pertanian, peternakan organik maupun pertanian ya. Jadi kunci dari budidaya BSF ini adalah pengolahan sampahnya. Ya, jadi pemilahan sampah organik. Pemilahan sampah organik adalah langkah pertama dan terpenting dalam sistem biokonversi BSF ya. Tentunya kalau kita bicara prakarya ada 3 aspek yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Nanti ada pengolahan ya. Hanya pengolahan makanan Bapak Ibu ya. Kita bisa isi dengan pengolahan sampah ya. Kemudian kerajinannya pun mungkin bisa kita isi dengan kerajinan bahan bekas, yaitu masih pengolahan sampah juga. Kemudian budidayanya juga budidaya BSF, ini kita larinya bisa ke ternak, nanti ke lele atau ke apa, itu jelas. Kemudian rekayasanya mungkin kita pada rekayasa tentunya ya, pemasaran dan lain sebagainya. Baik, Bapak, kita lanjut saja sih, mungkin apa sih itu BSF ya, apa sih itu maggot? Baik, ini anak-anak ya, santri-santri kami yang sedang belajar maggot ya. Black soldier fly ya. Jadi nama apa ini? Pak Agus ya, Heromatia illusen ya. Nama latinnya mungkin ya, merupakan satu dari jutaan jenis insekta yang ada di alam ini ya. BSF termasuk dalam Ordodiptera, familinya Stratiomidae. Maaf pembaca mungkin bagus ya, mungkin maaf pembacaannya kurang baik ya. Jadi jenis serangga ini ditemui di seluruh dunia yang wilayahnya beriklim tropis dan subtropis ya, termasuk di Indonesia ya. Jadi kita akan sangat mudah menjumpai BSF ini ya di Indonesia. Oke, lanjut Bapak Ibu hebat ya. Ini ya. Ini siswa-siswa saya Bu ya. Alhamdulillah mereka sepertinya nyaman ya memegang maggot. Alhamdulillah. Kemudian apa sih keunggulan maggot Bapak Ibu? Ya, keunggulan BSF ya pertama dari segi daya olah. Dari segi daya olah ya, dia dapat mengolah sampah organik dengan sangat cepat. Jadi komposter tercepat ya. Bahkan dalam 1 hari atau 24 jam satu maggot BSF dia bisa menghabiskan atau mengolah sampah sebanyak 2 kali bobot tubuhnya dalam 1 hari. Wow, ya. Jadi artinya kalau misalkan pada satu siklus ya, ada siklus ya 1 kilo itu dia bisa menghabiskan pakan 2 kilo. Itu luar biasa. Tapi dengan treatment tertentu Bapak Ibu, ya. Kemudian dia memiliki perbandingan FCR atau feed conversion ratio. Maaf ya. Mungkin saya kurang ahli dalam membacanya. Jadi dia paling efisien 1 kilo menghabiskan 10 kg sampah organik ya. Kemudian dari segi aspek budidaya ya, jadi dia terhadap berbagai bakteri penyebab penyakit dan dia bukan sebagai vektor pembawa penyakit ya, dia itu aman ya. Kemudian lalat tidak menggigit sehingga tidak berbahaya ya. Jadi selama hidupnya lalatnya tidak menggigit Bu, jadi tidak bahaya ya anak-anak, tidak ada yang ya, insya Allah Bapak. Kemudian memiliki radius terbang yang rendah sehingga mudah untuk dikendalikan. Ya. Kemudian aspek lain dia memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Jadi maggot ini, jadi dia memiliki nutrisi yang cocok untuk pakan ternak. Ya, segala ternak, ya, unggas, ikan, kemudian reptil, ya, masuk semua. Ya, masuk semua karena yang menjadi inti yang dimiliki dari maggot ini adalah protein ya, karena protein itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya, termasuk mungkin manusia ya, karena memang ada beberapa yang mau makan maggot tapi yang sudah dikeringkan ya kalau di luar negeri, tapi di kita juga memang sudah ada yang mengkonsumsi karena mungkin secara bagus. Cuma mungkin untuk madrasah mungkin ini perlu dikaji dahulu ya, apakah dia secara fikih halal atau haram. Kemudian dia memiliki asam amino ya, dan
lemak yang baik, dan tentunya dia memiliki tinggi kandungan protein dan rendah kandungan karbohidrat. Ya, pada saat ini saya tidak paparkan secara detail inti nutrisi yang dimiliki Maggot ini. Ya, mungkin di kesempatan lain. Baik, ya. Kemudian apa sih produk yang bisa dihasilkan? Ya. Dan Pak, karena bisa di full-kan nggak view-nya? Biar ini. PPT-nya. Muncul, Pak. Ah, sip, mantap. Masih takut, Pak. Ya, siap. Ya. Kemudian produk yang dihasilkan dari BSF ini, ya. Pertama pakan jelas, ya. Dia pakannya untuk ikan, unggas, ternak, hewan peliharaan. Ya, dia bisa pelet atau bisa dalam wujud fresh, ya. Dalam belatung yang hidup itu bisa fresh, dibuat tepung, dibuat minyak, ya. Bisa, ya. Kemudian pupuk kompos, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba buat kompos itu sangat lama, ya. Itu semakin lama semakin baik kompos, bisa sampai 3 sampai 4 bulan lebih, ya. Itu yang kompos bagus itu. Tapi dengan Maggot, ya, mungkin 1 minggu Ibu bisa sudah dapat kompos, ya. Karena setiap hari kita ada kasgot, ya. Kasgot itu bekas Maggot, ya. Ada kotoran, kemudian ada sisa pakan atau sisa makanan yang tidak habis. Itu sangat baik kadar unsur haranya, ya. Saya komunikasi dengan para petani, ya, dengan yang memanfaatkan Maggot, pupuk Maggot ini sangat luar biasa hasilnya. Ada yang tidak memberi sama sekali pupuk lain, ya, dia hanya dikasih full Asgot, ya, itu hasilnya luar biasa. Kemudian hal lainnya dia juga bisa sebagai bahan obat dan kosmetik. Saya pernah melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu, ya, karena di dalamnya dia punya asam laurat, ya, dan asam laurat ini sangat berguna bagi kesehatan, bahkan kecantikan, ya. Dan itu saya pernah mencoba penelitian, ya, ada sebuah badan khusus yang meminta kadarnya tertentu, ya. Ternyata dengan treatment tertentu itu bisa, ya. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Lanjut, boleh Pak? Oke, ya. Ini siklus, ya, siklus hidup BSF, ya. Ini dari mana dulu nih siklusnya? Dari telur dulu apa dari lalat dulu, ya? Oke, bingung. Oke, saya mulai dari lalat lah, ya. Lalat. Sebelum nanti saya buat kesimpulan, ini siklusnya dari mana nih, ya. Kalau dari lalat, ya, kita dapat lalat BSF, ya. Dari BSF ini dia tidak makan selama hidup, ya. Jadi tidak makan, Bu, puasa selama hidupnya. Dia hanya minum saja, ya. Usia hidupnya 7 sampai dengan 14 hari, ya, sampai 2 minggu, ya, 1 sampai 2 minggu. Kemudian dia akan kawin, ya, 2 sampai 3 hari, ya, betina bertelur. Nah, yang spesial setelah dia kawin si jantan langsung mati, ya. Jantan mati setelah kawin. Nah, setelah bertelur si betina mati, ya. Jadi kalau bicara siklus, telur merupakan awal dan akhir siklus sebuah BSF, ya, sebuah black soldier fly. Jadi setelah menghasilkan telur, ya, si betina ini akan mati. Jadi sekitar menghasilkan 500 sampai 900 telur per hari. Ya, dia akan menetas 3 sampai 4 hari. Nah, ya, kemudian, ya, hari ke-1, ya, dia setelah 4 hari, ya, dia menetas tidak terlihat, ya. Ini namanya baby maggot atau baby larva, ya. Kemudian dia menjadi larva dewasa ini sebagai dari pusat pengolahan sampahnya, dia sebagai larva, ya, larva. Jadi maggot itu adalah sebutan khusus untuk larva BSF, ya. Jadi usianya bisa mencapai 18 sampai 21 hari. Nah, setelah itu bagaimana, ya? Setelah dia makan, dia makan, ya. Larva itu dia makan terus, ya. Dia bisa makan sampah organik, semua jenis sampah organik, asal jangan yang, ya, asal jangan yang keras. Sisa makanan, buah, sayur, bahkan kotoran hewan sekalipun, ya. Kotoran hewan sekalipun, ya. Ini bisa, dia BSF ini dia bisa mengurangi kadar amoniak, ya, yang dimiliki oleh kotoran hewan, baik itu sapi, domba, kambing, ya, kemudian ayam, ya.
itu sudah sangat banyak sekali para peternak-peternak ayam, peternak apa yang memanfaatkan BSF untuk antisipasi masalah baunya dari kotoran ini. Ya, jadi satu antisipasi masalah, kemudian keduanya peluang. Dia bisa menekan harga pakan dan pakannya tentunya sangat berkualitas. Ya, nutrisi dan proteinnya sangat tinggi. Nah, setelah dia lama makannya, ya, jadi ceritanya Bapak Ibu, jadi larva BSF ini dia memiliki usia larva yang sangat lama, ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan BSF ini tercampur dengan lalat-lalat lain, dia tidak akan tercampur, ya. Kalau lalat hijau aja itu dia masa usia larvanya sangat pendek, dia hanya cuma 1 sampai 7 hari saja, ya. Jadi yang akan bertahan menjadi larva itu adalah maggot BSF, ya. Kemudian setelah kelamaan dia tidak makan, ya, dia akan menjadi prepupal Bapak Ibu, ya, dimulai hari ke-18, ya, atau 21, memang ini tidak tetap, ya. Kadang dipengaruhi oleh makanan, ya, dan lain sebagainya, suhu, ya, kelembaban, kemudian dia akan mulai menghitam dan dia tidak makan, ya, dan dia akan mulai manjat dari media mencari tempat yang kering, ya. Dia akan menjadi prepupa, menghitam sampai 7 hari, sampai masuk nanti setelah 7 hari dan sampai 1 bulan dia menjadi pupa, ya. Kalau pupa dia sudah tidak bergerak, ya. Dia rata-rata 7 hari sampai 1 bulan sampai dia melakukan metamorfosis, ya, bagus, ya. Metamorfosis, perubahan wujud, ya, dari lalat menjadi dari larva, maksud dari larva menjadi lalat. Jadi lalat itu serangga, ya, lalat itu serangga, ya. Oke, nah ini telur, ya, telur. Ini di tempat saya, Bu, ya, masih di rumah maggot Kesamena. Ini santri-santri saya sedang belajar praktek yang memanen telur BSF, ya. Jadi telur BSF ini menandakan permulaan hidup sekaligus berakhirnya tahap hidup sebelumnya. Jadi satu betina BSF bisa menghasilkan 500 sampai 900 telur, ya. Telur BSF menetas 2 sampai 4 hari, kemudian media penetasan, ya, saya menggunakan media ampas kelapa atau dedak, ya. Jadi supaya medianya kering gembur, ya, supaya tidak bau, ya. Jadi konsen saya bagaimana pengolahan ini bisa saya laksanakan di madrasah, ya. Tentunya treatment supaya tidak bau, supaya tidak jijik, ini sangat-sangat saya kontrol, ya, sehingga mereka, ya, santri-santri kita, anak-anak madrasah bisa melaksanakan pembelajaran dengan asyik dan menyenangkan, tentunya sehat, ya. Lanjut, nah ini maggot, ya, ini maggot, ya, terlihat, ya, mereka sedang asyik sekali, ya, maggot, ya, bermain dengan belatung, ya. Dia dapat larva BSF ini atau maggot ini, dia dapat mengolah sampah organik dengan cepat, ya. Satu larva BSF bisa makan 2 kali bobot tubuhnya selama 24 jam. Keren, ya. Kemudian dia memiliki nutrisi yang sangat baik, ya, untuk pakan dengan protein mencapai 42%. Jadi 40%. Mungkin ini tidak apa, ya, tidak stuck, ya. Jadi ini akan menyesuaikan dengan pakan atau nutrisi yang kita berikan, ya. Tentunya kita memberikan sayur dan daging itu kadar proteinnya akan berbeda, begitu Bu Mae, ya. Kemudian berusia 18 sampai 21 hari, ya, dari masa penetasan. Kemudian setelah menjelang prepupa akan menghindari makanan dan migrasi menuju tempat yang lebih kering. Oke, saya lebih cepat, ya. Lalat, ya, bukan sebagai vektor pembawa penyakit, ya. Lalat itu serangga, ya. Kemudian tidak menggigit sehingga dia aman, tidak makan selama hidup, hanya minum, berusia 7 sampai 14 hari. Lalat setelah kawin, lalat betina mati setelah bertelur. Satu lalat betina bisa menghasilkan telur sebanyak 500 sampai 900 telur, ya. Kemudian ini kebutuhan kandangnya, ya, mungkin ini sekilas saja, ya. Pertama kita butuh itu, ya, manajemen feedstock. Ini tempat pengolahan sampahnya Bapak Ibu, ya. Pengolahan sampah, kemudian reaktor biokonversi, ya. Reaktor biokonversi dia akan menghasilkan
dan prepupa di sini ya. Dari larva ini ya dia masuk ke prepupa ya, prepupa dia masuk ke rearing host. Rearing host itu tempat pembesaran lalat BSF ya. Dan dari lalat ini akan masuk telur, dan telur ini kita kelola di namanya hatchery ya, hatchery ya. Hatchery ini adalah tempat penetasan telur atau pembesaran baby ya. Tentunya dari sini akan kembali menjadi larva dan dia terus mengkonsumsi sampah organik ya. Dari sini kita dapat pupuk cair ya, pupuk padat, kita punya larva ya buat pakan ayam dan lain sebagainya ya. Lanjut ya, ini potensi pendapatan per tahunnya ya, ini mungkin saya dapat dari KLHK ya. Ini luar biasa. Cuma mungkin apa? Ini sudah skala besar ya. Tentunya mungkin tidak ke sini dulu ya. Mungkin besar kita bisa membawa maggot ke madrasah pun sepertinya itu tantangannya tidak cukup mudah ya. Ada statement-statement yang harus kita rencanakan supaya mereka madrasah siswa-siswa di madrasah kita nyaman dan asik belajarnya tentunya, dan sebagai pengendali lingkungan, generasi yang peduli lingkungan ya dan mau membangun seperti itu ya. Potensi laba ruginya ya, saya tidak berkenan membacakannya karena saya belum ya, ini konsep teorinya. Nah, dan ini mungkin ya, kalau saja pengolahan nagati ini masuk ke kurikulum ya PKWU, pendidikan kewirausahaan ya, mungkin di sini saya diberikan kapasitas, silahkan saja Bapak ya. Jadi saya kerajinannya saya pakai dengan kerajinan dari barang bekas ya. Jadi itu sebagai pemanfaatan pengolahan sampah organik, kemudian pengolahannya saya isi dengan pengolahan sampah, kemudian budidayanya saya isi dengan maggot, dan untuk rekayasanya saya isi dengan teknologi aplikasi pemasaran. Seperti itu. Ya, ini produk-produk yang dihasilkan. Ya, ini skala budidaya ya, ini produksi saya ya. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak dengan teknologi tinggi pun ya, maggot dalam keadaan fresh ya, itu masih ada yang membeli Bu. Jadi dikasihkan langsung ke ikan, dikasihkan langsung ke ayam, itu bagus. Ke burung ya, itu pasti ternak atau hewan peliharanya itu menjadi lebih bagus ya. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat produk-produk dari maggot ya yang ada di ya, ini produk-produk yang dihasilkan ya. Oke, banyak sekali ya. Ini maggot dari kapsul ya, tepung ya. Ini sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Produk yang bisa dihasilkan dari maggot ini ya. Tentunya mungkin yang hari ini masih menjadi tantangan bagaimana kami di sini ya bersama tim tentunya ya, saya tidak bisa sendiri, kita membangun inovasi pembelajaran ya yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Saya bawa praktek ya, mungkin ya mereka keren lah, saya suruh prakteknya nyuruh mulung ya, nyari sampah, sisa makanannya jangan dibuang ya, dikasih ke maggot ya, dan itu luar biasa ya, itu luar biasa. Bagaimana kita pembelajaran kita membangun ya generasi yang peduli lingkungan ya, bagaimana kita membangun Indonesia yang lebih bersih. Jujur Bapak Ibu ya, memang saya juga sebagai tim di kabupaten ya dari program MQR ini ya bersama Pak Dirjen ya. Tapi saya tidak sepede ini ya. Kalau saya bicara aplikasi, bicara teknologi, kalau bicara madrasah di depan, wah sepertinya saya harus melihat mungkinnya pendidikan-pendidikan lain yang jauh lebih. Untuk pengolahan madrasah ini ya, karena memang saya juga terhubung dengan penggiat Maggot Nusantara, dan sejauh ini ya saya masih meyakinkan saya memang eksis ya untuk di dunia ini. Jadi saya bicara ini merupakan kita bisa bicara madrasah terdepan dalam hal ini ya.
Bagaimana kita membangun madrasah yang lebih baik madrasah di depan, madrasah hebat, bermartabat, ya. Madrasah kelas dunia itu tentunya ini sangat bisa diwujudkan. Ya seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa hari ini bahwa seluruh sekolah yaitu wajib ada bank sampahnya. Wah, ya. Tentunya kalau misalkan ini bisa masuk ke kurikulum ini luar biasa. Ya. Kita bisa menjawab tantangan zaman hari ini. Baik, mungkin secara umum dasar ya, materi yang bisa saya sampaikan sepertinya cukup Ibu Mae atau Pak Agus. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu ya untuk memimpin kembali. Oh, sebentar ya, saya punya video mengenai pembelajaran magot di tempat saya. Oke, terima kasih banyak atas materinya Pak Karna. Silakan videonya. Oke. Sebentar. Ya, Ya. Sebentar. Oh iya ya Pak, penayangan silakan. video. Mau stop screen ya. Saya share. Oh ini sepertinya sama. Belum nampak share screen-nya, Kak. Siap. Wah, Pak Gus, siap. Oke. Sudah muncul? OTW siap, mantap. Yo. itu merupakan permulaan awal siklus kehidupan ulat BSF sekaligus pula mengakhiri tahap kehidupan sebelumnya. Asal kalian tahu ya, satu betina BSF itu dapat menghasilkan 500 sampai 900 telur. Media penetasan telur BSF itu menggunakan media ampas kelapa atau dedal. Nah, telur BSF itu menetasnya 2 sampai 4 hari. Telur tersebut akan berubah menjadi larva black soldier fly. Larva ini merupakan teknologi biokonversi pengolahan sampah organik. Larva ini mampu memakan 2 kali bobot tubuhnya selama 1 hari. Jadi 1 kilogram maggot mampu memakan 10 kilogram sampah. Kemudian setelah 18 sampai 20 hari dia makan sampah, dia akan menghindari makanan, bermigrasi ke tempat yang kering, lalu berubah menjadi prepupa. Prepupa ini menghindari tempat-tempat kering karena sudah tidak memakan dan siap bermetamorfosis menjadi lalat black soldier fly. Larva dewasa yang sudah tidak makan bermigrasi ke tempat yang lebih kering. Kemudian prepupa ini akan mati suri selama 1 minggu sampai 1 bulan. Kemudian bermetamorfosis menjadi lalat black soldier fly. Karakter lalat black soldier fly itu tidak membawa penyakit dan bersih. Dia selama hidupnya tidak makan, hanya minum saja. Hidup lalat black soldier fly itu 7 sampai 14 hari. Ketika lalat jantan kawin dengan lalat betina, setelah kawin lalat jantan akan mati. Kemudian lalat betina setelah bertelur dia akan mati juga. Jadi lalat black soldier fly itu diawali dengan telur dan diakhiri dengan telur. Ikut aku masuk ke kandangnya yuk, disebut ringhouse atau insektarium. Lalat ini tidak menyengat sehingga tidak berbahaya. Lalat ini selama hidupnya tidak makan, hanya minum saja. Lalat ini disebut lalat higienis karena dia tidak menyebarkan penyakit. Lalu si jantan ketika mengawini betina dia akan mati. Kemudian si betinanya mati setelah dia bertelur.
dia bertelur di sebelah sini. Nah, dia meneteskan telur-telurnya di media kayu seperti ini. Lalat ini sangat baik berkembang pada suhu ruang 36 sampai 38 derajat Celcius pada kelembaban 75 mdpl meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri lalat betina yaitu memiliki ekor yang lebih lancip dan lebih panjang daripada si jantan. Nah, si jantan memiliki ekor yang lebih bulat daripada si betina. Ini bentuk lalat betina yang memiliki ekor lebih panjang dan lebih lancip. Ini bisa dilihat ada salah satu seekor betina yang sedang bertelur di sela-sela kayu. Ini ada yang kawin nih. Ada yang kawin nih lalatnya. Nah, setelah si lalatnya kawin, si jantan yang ekornya lebih bulat, yang sebelah atas akan mati. Dan seperti betina, ini setelah bertelur dia akan mati. Kita mengolah sampah organik dengan menggunakan teknologi biokonversi maggot black soldier fly, ya, tentara lalat hitam. Ya, di sini kita mengolah sampah organik yang tadinya sebagai bahan masalah, ya, sumber bau, sumber kotor, menjadi pakan yang memiliki nutrisi yang sangat baik, ya, dengan protein yang sangat tinggi, baik dan sangat bermanfaat untuk pakan ternak, unggas, ikan, dan hewan peliharaan. Baik, Bapak Ibu, guru madrasah di Bapak Ibu berada, sekian yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga kita tetap semangat membangun madrasah yang lebih baik, madrasah lebih depan, ya. Madrasah lebih baik, ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu, ya, Ibu Mai, mangga, Bu. Terima kasih banyak Pak Karni. Paparan materinya, kemudian kreativitas Pak Karni, sungguh luar biasa. Pak Karna, Bu. Pak jadi tertarik juga Pak untuk mencoba. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari Pak Karni. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu mengaktifkan mic-nya. Atau bisa juga dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti dibacakan oleh moderator. Di chat sudah ada, Bun. Sudah ada ya? Oh ya, ini ya. Materi. Nah, ini dari Umi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dalam proses pembentukan telur dari BSF bisa melalui selain reproduksi generatif, misal penggunaan dedak yang difermentasikan. Oke, mungkin ini dulu. Silakan Pak Karni dijawab dulu. Baik, terima kasih Ibu, karena Ibu ya. Siap. Terima kasih buat Ibu Umi Kulsum ya. Ini teman saya ya dari dalam. Apakah dalam proses pembentukan telur dari BSF bisa melalui selain reproduksi generatif, misal penggunaan dedak yang difermentasi? Ya, oke. Oke, mungkin secara proses biologis ya ataupun proses kimia
tentunya apa ya, sesuatu ya, dedak apa ya, itu tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin BSF ini lahir dari dedak. Tidak mungkin BSF ini lahir dari sampah. Tidak mungkin BSF ini lahir dari buah atau sayur atau makanan yang busuk ya. Secara proses kimia itu tidak mungkin terjadi. Ya, secara proses itu tidak mungkin terjadi. Muncul lalat itu pasti dari telur. Ya, ini sejauh pengetahuan yang saya dapat ya. Ini khusus untuk BSF ya. Karena BSF itu murni dari telur ya, dari telur BSF dan bukan dari telur-telur lain. Ya, dedak misalkan jadi fermentasi jadi makhluk hidup luar biasa ya. Kalau misalkan itu dari padi jadi itu tidak ada ya. Kenapa mungkin kita sering mendapati kalau buah ya yang sudah masak ya, yang sudah matang itu ditutupi oleh kantong kresek. Ya, itu supaya ada tidak serangga yang hinggap di sana dan menyimpan telurnya. Itu proses awalnya terjadi adalah lalat ya. Dedak itu tidak mungkin ya, ini secara proses biologis mungkin Pak Agus bisa lebih menjelaskan ya. Itu tidak mungkin ada lalatnya kalau tidak ada telurnya ya. Ini informasi yang saya dapat ya. Jadi makanan itu tidak mungkin menjadi makhluk hidup ya. Kalau makanan itu terbuka ya, sehingga memungkinkan ada lalat yang hinggap. Nah, itu awalnya ada lalat ya. Jadi mungkin itu jawabannya Bu ya. Jadi tidak mungkin ya. Sejauh ini, sejauh pengetahuan yang saya dapat tidak ya, sampah sekalipun ya, sampah sekalipun kemudian sisa makanan organik itu tidak mungkin menjadi belatung, tidak mungkin menjadi lalat kalau tidak ada telurnya. Karena secara siklus biologis ya, lalat itu berasal dari telur. Dan ingin saya sampaikan bahwa larva itu tidak bisa berkembang biak ya. Dia hanya tumbuh saja menjadi besar ya. Jadi dia tidak bisa menjadi lebih banyak ya. Jadi proses reproduksinya itu murni dari proses generatif ya. Jadi proses melahirkan bertelur seperti itu. Begitu Ibu, terima kasih jawabannya, mohon yang mudah-mudahan bisa sedikit memuaskan. Ada Bu Rina, dipersilakan yang raise hand, Bu Mai diberikan kesempatan. Oke, makasih banyak Pak Karni jawabannya atas jawaban dari pertanyaan Ibu Umi Kalsum. Nah, di sini ada satu orang yang raise hand dari Ibu Rina Karwatisari. Oke, silakan Bu. Silakan langsung bertanya kepada narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya. Suara saya muncul, Bapak Ibu? Bagus, Bu. Jelas, Bu, Oke, jelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan sehingga saya tidak tulis di kolom chat. Pertama, menarik sekali materinya tentang maggot ini ya. Saya banyak jadi tambah ilmu. Kemudian yang kedua, tadi dari video saya lihat santrinya perempuan saja. Apakah santri laki-laki juga mendapatkan kesempatan yang sama nggak Pak? Itu pertanyaan pertama. Karena anak saya juga bersekolah di Darul Arkom Pak. Sekarang kelas 9A. Takutnya tidak alhamdulillah gitu bisa punya guru seperti Pak Karna ini ya, alhamdulillah. Begitu. Kemudian kalau lalat yang matinya apakah nanti jadi makanan untuk itu juga Pak? Itu kemudian media kayunya nanti dibawa kemana Pak? Itu yang isi telur itu Pak. Itu saja mungkin sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Bisa silakan langsung dijawab Pak Karni. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Rina ya. Alhamdulillah mungkin ada putra Ibu bersekolah di sini ya. Kenapa videonya perempuan semua ya? Karena memang kebetulan itu kelas perempuan. Mungkin seperti Bapak Ibu tahu
di Darul Arkom kita memiliki 4 lembaga ya, MTS dan MA dan Putri. Jadi untuk proses kegiatan pembelajaran itu dipisah. Dan itu hanya kebetulan saja untuk proses pembuatan video saya saya dengan anak-anak Putri, jadi tidak dicampur ya. Putra pun sama Bu, ya termasuk 9A saya masuk ya. Jadi saya 9A saya masuk, tapi memang relatif ya. Tadinya saya nyangka Putri itu lebih gelian gitu kan. Tadinya ya, ternyata Putri itu lebih berani Bu, ya. Ternyata Putra yang malah main gitu kan, kayak nyomot-nyomot ya. Putri yang wow itu kan luar biasa ya. Jadi saya antusias dengan Putri ya. Termasuk saya itu suka perempuan itu Bu ya. Jadi saya tidak suka laki-laki gitu ya. Kemudian tadi apa ya? Kemudian tadi teh lalat yang matinya Pak. Lalat yang matinya jadi makanan juga enggak? Ya, lalat yang mati pun dia masih memiliki kadar protein kasar dan dia memiliki serat kasar ya. Kalau dikasih langsung pun ya ke ikan itu masih bisa dimakan. Ya, itu masih bagus. Tapi baiknya memang itu dijadikan campuran pakan. Itu lebih aman. Karena secara kadar proteinnya dia masih memiliki protein. Ya, itu bisa Bu, kita bisa. Jadi tidak hanya lalat yang matinya saja, Bu. Kepompong saja, ya kepompong itu kan ada cangkangnya ya. Ketika dia jadi pupa itu ada cangkangnya, ya. Yang jadi lalat itu pun masih ada kadar proteinnya. Itu masih ada unsur kasarnya. Itu masih bisa digunakan. Jadi hampir 100% ini tidak ada yang kebutuhan ya dari proses pengolahan BASF ini. Itu kedua. Kemudian yang ketiga tadi ada apa itu namanya? Kayu-kayu ya, kayu-kayu. Ya, telurnya nanti dibawa kemana yang isi telur itu Pak ya. Terima kasih. Tadi prosesnya itu kan namanya agis, itu egis ya. Egis tempat di mana kita menyiapkan media supaya BASF-nya bertelur ya. Itu ada treatment khusus ya. Nanti setelah bertelur kita panen ya dan kita tetaskan ya. Ada treatment khusus untuk kita bisa menetaskan si telur itu ya. Kita simpan di media kering ya. Kita buat media untuk penetasannya, saya gunakan dedak dicampur dengan organik ya, bisa buah atau apa ya. Kemudian si telur BASF itu kita simpan di atas permukaan itu, tapi tidak menyentuhnya, tidak menyentuh medianya ya. Jadi disimpan di atas ya, ini media, ini telur ya. Jadi di atas ini terhalang misalkan pakai saringan atau apa ya. Ini misalkan apa? Ada pakai tisu segala macam supaya dia kering. Jadi ketika menetas dia langsung jatuh ke media pakan yang sudah kita siapkan. Itu ada terapi khusus. Ya nanti kalau Ibu berkunjung ke sini boleh mampir di rumah Magotnia. Benar ya Pak ya. Terus ya. Pak itu jenis kayunya kayu apa aja Pak? Kayu apa saja. Karena ya, prinsipnya yang saya lakukan adalah kita pemanfaatan sampah. Kalau bisa ya kita tidak menggunakan alat ya, apapun asal kita melihat karakter dari BASF ini ya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada ya, bahan-bahan yang ada. Yang penting si BASF ini mau bertelur di sana. Ya tidak harus khusus Bu. Ya tidak harus khusus. Maaf Pak, jadi ada pertanyaan tambahan. Nah, tadi kan saya sempat lihat ada anak siswa yang lagi ngegerus-gerus kayu gitu. Itu kayu yang sama atau itu makan untuk yang dilar Pak, bukan untuk telur Pak? Betul. Itu kayu yang sama Bu. Itu kayu yang sama. Itu untuk apa, makanannya atau apa? Untuk supaya apa? Ya itu sedang panen telur ya. Jadi si papan itu hanya tempat untuk bertelur, bukan pakan ya. Jadi si kayu itu disimpan di kandang serangga, kandang lalat ya. Jadi di lalat itu dia tidak makan apapun, dia hanya minum ya. Jadi kita semprot pakai air tiap hari ya dan minum, kemudian si jantan kawin ya, setelah kawin jantan mati, kemudian setelah bertelur si betina mati, sudah ya, tidak ada aktivitas lain ya. Jadi kita menyiapkan
media supaya si betina itu mau bertelur. Itu. Ya ini Pak, yang kayu yang lain lagi nih, yang tadi sama si santri putri itu digerus, yang ke larpanya, dikasihin ke larpa, itu Nah, buat apa Pak? Yang digerus itu telur, Bu. Yang digerus itu telur, ya, itu disimpan. Oh, ya Allah, maaf tuh kan. Jelas banget. Ya Pak, ya Pak. Jelas, sip. Oh, iya. I see. Makasih Pak. Ya, Bu, sama-sama. Bertanya siapa, Bu, namanya? Wangi Wardiansa Putra, Pak. Wangi, ya, saya ajar Wangi. Iya, makasih Pak. Nitip Pak. Jewer aja Pak kalau nakal. Siap. Ada Pak Agus, Bu. Iya, Pak Agus ya. Nitip Pak. Terima kasih. Insya Allah. Oke, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Yelnita Nova dari MAN ICS. Luar biasa, baru tahu saya ada luar biasa, baru tahu ada lalat yang apa nih? Oke, kemudian pertanyaannya, kalau kita ingin dulu Pak. Kalau pengen ikutan seperti Pak Karna maksudnya Bu. Iya. Nah, apa yang kita harus lakukan lebih dulu begitu. Iya betul. Saya mohon maaf nggak bisa buka kamera karena sinyalnya. Apa-apa Bu, silahkan. Iya. Langsung tanya Bu. Iya silahkan. Iya, itu Pak pertanyaannya. Dari mana kita mulainya? Dari mana dapat bibit lalatnya? Gitu. Bedakan lalat kotor dengan lalat higienis itu bagaimana? Baik, terima kasih. Itu Pak. Oke. Ya, Ibu Yelnita, pertanyaannya sangat bagus sekali, betul Ibu ya. Bagaimana kita memulainya? Ya, jadi selain proses, kalau misalkan kita sudah punya siklus secara penuh, tentunya ini mudah, ya, gampang. Tapi kita hari ini tidak memiliki apapun. Terus bagaimana? Ya? Ada dua cara, Bapak Ibu, ya, termasuk pertama, Bapak Ibu beli telur, order, selesai. Ya. Kalau misalkan tidak order, bagaimana? Ya, kita order itu beli ya, beli bibit, beli telur, maksudnya itu satu. Kemudian kita juga bisa memancing dari alam. Ya. Kita juga bisa memancing dari alam bagaimana supaya kita mendapatkan telur BSF. Ya, seperti itu. Bapak Ibu siapkan saja, jadi sampah organik yang Bapak Ibu miliki di rumah, ya, itu difermentasikan, disimpan di luar tapi tertutupi, ya. Artinya tertutupi hujan, ya, tapi terbuka, ya. Itu ada ya. Kalau misalkan Ibu search di media di YouTube juga ada bagaimana kita mendapatkan lalat BSF dengan memancing lalat BSF supaya hinggap. Ada media-medianya, misalkan sampah organik, ya, difermentasi pakai dedak, boleh pakai ditambah Yakult, ya, supaya asam-asam gitu, ya. Cuma memang kadar keberhasilannya sangat rendah, ya. Ada yang berhasil, mungkin ada 1-2, termasuk saya dulu 3 tahun ke belakang saya coba sampai 4 bulan saya mencari BSF itu 4 bulan loh. Saya tidak langsung itu, saya fermentasi, ya, saya simpan sampah sumber bau itu di rumah, ya. Wah, sampai baunya luar biasa karena memang saya sangat ingin coba, dan itu yang dapat 1, 2, 3, waduh itu luar biasa. 4 bulan Bu saya dapat telur BSF itu. Ya. Prosesnya itu. Kalau beli di mana Pak belinya? Kalau beli ya mungkin boleh lah order ke. Bisa ya order ke situ ya. Soalnya saya punya sampah banyak nih Pak. Anak-anak kan di asrama. Tuh sampah makanan, limbah makanan bisa? Sangat bisa sekali. Itu. Saya juga sudah nyimpen sampah, saya rendam air gitu untuk pupuk Pak, biar lebih cepat kan. Nah kalau ini kan kayak lebih menjanjikan gitu. Itu bisa lebih sangat cepat Bu, ya, lebih sangat cepat. Saya layani lah, Iya, terima kasih. Saya udah dapat nomor Bapak nih, boleh ya nanti. Makasih. Cukup Bu ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, barokah insya Allah. Makasih. Jazakallah khairan kasir. Amin ya Rabbal alamin.
Jazakumullah, kan ada panitianya, ada hostnya, ya, yang menjadikan Sami-sami ilmu Bu, ini bisa sama-sama. beredar. Kita sering berbagi. Iya, makasih. Oke, di sini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bu Hidayatul Fitria. Pak, saya izin bertanya, untuk pengolahan sampah dengan teknologi maggot ini, jika ingin memulai, dari mana dulu baiknya? Dan dari apa saja yang diperlukan untuk skala rumahan, karena lahannya terbatas. Oke, silakan Pak. Terima kasih, masih nyambung dengan pertanyaan Bu Herlin apa? Yang tadi Hidayatullah Fitria, Pak. Iya. Bu Hidayatul Fitria. Bagaimana kita memulainya? Inti dari pengolahan budidaya BSF ini adalah pengolahan sampahnya, Bapak Ibu. Ya, jadi sampah kita hari ini sepertinya banyak di mana-mana, ya. Tapi kalau mau kita kelola itu susah, ya. Karena apa? Ya, bagaimana Allah menerangkan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kita mencampur adukan sesuatu yang hak dan yang batil. Dan kejahatan terbesar dalam sampah itu adalah mencampur, Bapak Ibu. Ya, jadi karena sampahnya sudah tercampur itu susah untuk diolah. Ya, anorganik plastik seharusnya dia tidak bau, tapi karena tercampur dengan organik dia menjadi bau. Organik itu tidak masalah, Bapak. Kalau Bapak Ibu buang makanan ke tanah itu selesai, dia menjadi pupuk, dia menjadi sangat baik untuk tanah. Tapi masalahnya adalah tercampur. Ya, organik itu masih ada dalam kresek, masih ada dalam plastik, masih ada dalam wadah. Nah, bagaimana kita memulai budidaya ini? Ya, kita kan, saya pun dimanapun saya menyampaikan, janganlah beli apapun dulu, ya karena sampahnya kan sudah ada. Kita pasti produksi sampah tiap hari. Bisa nggak? Ya di rumah kita pisahkan dulu, ya sampah organik dan anorganiknya. Ya saya selalu seperti itu dulu. Ya. Terus misalkan segimana? Ya kita punya sampah organik berapa kilo sehari, seminggu. Ya terus berapa butuh kita magotnya, ya seperti itu. Ya kalau misalkan pengen cepat, order terus saja Bu. Kita buka ya. Saya bisa kirim sampai ke Papua Bu. Ya saya sudah coba barusan saya sebelum presentasi saya ngirim telur ke Lampung ya. Karena sudah saya kondisikan biarpun menetas di jalan itu aman ya. Kalau misalkan tapi kalau tidak beli pun itu bisa ya Bapak Ibu bisa nyoba mancing di luar dan itu pasti dapat ya, cuma memang kadar keberhasilannya relatif ya, relatif ada yang berhasil ada yang. Jadi kalau pertanyaan mulai dari mana, mulai dari memisahkan sampahnya Bapak Ibu ya. Dan saya akan tunggu kalau misalkan Pak saya sudah punya sampah organik nih 1 ember dan bagus, tidak ada anorganiknya, tidak ada plastiknya, wow itu luar biasa ya, siap saya kirim ya, saya kirim misalkan 1-2 gram untuk percobaan tidak apa-apa ya. Yang pasti Sebentar Pak, boleh dikat sebentar. Sampah itu tidak tercampur itu maksudnya tidak tercampur yang organik dan anorganik kan ya? Tapi sampah organiknya tercampur dengan satu sama lain nggak apa-apa? tidak apa-apa, dia bersahabat. Ini ada nasi, ada sayur, ada bekas lauk, nggak apa-apa ya? Oh gitu. Baunya menyengat nggak Pak kalau disimpan lama? Atau harus dikeringkan? Ya, sesuatu itu kalau disimpan lama Bapak Ibu betul ya. Jadi saya ini memang treatmentnya supaya tidak bau, dia itu harus habis ya. Dia itu harus habis 1 hari ya. Jadi treatment saya itu memang tidak bau ya. Kenapa memang rada-rada aneh kok Pak bisa tidak bau, karena memang treatmentnya ada di sana ya. Bagaimana sampah itu bisa habis 1 hari ya. Jadi mau tidak, jumlah sampahnya harus jauh lebih banyak dari jumlah makanannya. Ya, kalau makanannya lebih dari jumlah maggotnya tentu dia tidak bisa habis sehari, dia pasti bau, pasti becek, dan maggotnya berarti emang ada pelajaran berikutnya nih Pak, skalanya. Saya serius nih Pak, karena saya selama ini untuk pupuk tanaman dekat-dekat rumah itu saya rendam tuh, saya sampah-sampah organik saya rendam beberapa hari saya tutup, jadi nggak ada baunya di pohonnya, sampai pohon pisang saya siramin itu, alhamdulillah gitu. Nah kalau ada ini kan akan mana tahu
anak-anak juga bisa di guru biologi nih ya. Saya sampaikan ke guru biologi jadi bisa. Terima kasih. Serius Bu, saya siap. Oke, alhamdulillah. Nanti ada sesi kedua. Oh iya, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada juga pertanyaan dari Ibu Retno Wahyuningsi. Pak, kami mau nanya untuk penggunaan teknologi Maggot ini dalam pengolahan sampah. Apakah nantinya tidak ada dampak negatifnya, terutama kalau sudah overload dalam perkembangbiakannya? Makasih. Ini dari Ibu Retno Wahyuningsi, Pak. Terima kasih Ibu Retno, ya, sangat bagus pertanyaannya. Tentunya kalau misalkan kita tidak hitung, tidak antisipasi, ini akan overload, ya. Memang di satu sisi pasar sudah sangat butuh banyak, ya, tapi mungkin manajemen pasar juga kita butuh butuh latihan juga Bapak Ibu, ya. Dan sejauh ini saya sudah 3 tahun produksi manggot, ya, itu jarang sampai menumpuk, ya. Karena kalau misalkan kita kasihkan ke ayam, kita kasihkan ke ternak, ke itu selesai, ya, itu sangat baik. Apalagi kita maju ke manajemennya, ya, kita sudah bisa kemas, ya. Memang baiknya memang ada tindak lanjut, kita keringkan, kita bikin dry maggot, kita bikin tepung, itu luar biasa. Sejauh ini, ya, dari perkumpulan itu masih banyak yang butuhnya daripada yang punyanya, Bu. Kalau misalkan itu sampai punya 1 kintal, punya 1 ton, dan saya ada yang meminta 1 ton per bulan, dan itu kepain kayaknya sepertinya, ya. Jadi sejauh ini memang belum terjadi, ya, tapi ini pun harus diperhitungkan Bapak Ibu, ya, karena memang yang kita kelola itu adalah sumber bau, ya, sumber jorok, ya, karena memang organik itu, karena ini tidak bisa main-main, ya, tidak bisa main-main, ya, Bapak Ibu harus serius, ya, karena memang kalau tidak serius jadi sumber masalah, ini akan menjadi sumber bau, ya. Diperhitungkan saja itu kebutuhannya apa, kemudian di sana ada sampah organiknya seberapa besar, kemudian kita butuh berapa. Jadi kita ada mekanisme, kita punya nanti ada standar operasional produksi, ya. Jadi kita maksimal kita diproduksi berapa nih, ya, seperti itu. Sejauh ini untuk produksi maggotnya, kalau misalkan banyak, ya, sejauh ini masih banyak yang butuhnya, Bu. Ya, meskipun memang bicara pasar kita tetap harus masih belajar lagi. Mungkin itu Bu Retno jawaban dari saya. Oke, bagaimana Bu Retno? Coba tahu masih ada mau ditanyakan? Karena saya lihat di kolom chat ini masih belum ada, ya. Atau ada ibu bapak yang ingin bertanya langsung kepada narasumber? Silahkan aktifkan mic-nya. Bu Mai, kita punya waktu tinggal 10 menit lagi. Kalaupun tidak ada, kita minta narsum untuk statement closing aja. Sampai jam berapa waktunya, Pak? Kita sampai jam 2.30. Oh, 2.30. Nah, 9 menit lagi. Saya udah langsung konsultasi dengan beliau. Saya udah chatting loh Pak, nanti tolong dijawab. Kalau di sini kayaknya nggak cukup waktunya. Oke, siap Bu. Insya Allah nanti kalau misalnya butuh bisa lagi, kita undang ya, ke sini nanti, misalnya ke Insan Cendekia. Sekalian Rihlan Bu, ya. Assalamualaikum Pak, Bu. Ya. Sempat lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Retno, cukup bagus. Sepertinya belum terbahas. Boleh saya bantu bacakan? Bu Retno. Retno Wahyuningsi. Sudah, Ibu. Sudah tadi. Oh, sudah. Oh ya udah deh, makasih. Maaf. Iya. Yuk.
Saya ada ini keperluan lagi. Oke, Saya izin live silakan boleh Ibu ya? Bapak yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mai. Kita Oke, persilakan aja. silakan Bapak. di kolom chat itu sudah ada link presensi. Silakan yang belum mengisi presensi, diisi dulu presensinya ya. Oke, karena waktu kita masih ada 8 menit ya. Oke, sebelum nggak ada lagi yang bertanya ya. Saya coba izin bertanya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk Dari Pak Gunawan pertanyaannya ya? gini, ya dari Pak Gunawan. Ya, Dari silakan. Jambi Bu. Ya Pak, silakan. Videonya bisa dinyalakan Pak, biar kita spotlight. Karena, oh ya, Pak Gunawan. pakarnya ya kalau bahasa Sundanya pakarnya. Gitu ya. Multinya bisa dimunculkan Pak Gunawan. Ini Pak, pada saat Bapak mulai proyek ini gitu ya, apakah langsung jadi atau apa disebutnya itu ada juga kendala-kendalanya? Misalnya mungkin bisa diceritain Pak. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Langsung dijawab Ibu ya. Ya silakan Pak, silakan. Saya 3 tahun masuk tahun keempat ya Bapak Ibu. Ya, saya untuk mendapatkan magot saja itu luar biasa. Saya butuh waktu 4 bulan kalau tidak salah. Ya. Sampai akhirnya saya order ya telur dan saya mulai budidaya. Ya, hal-hal yang memang sangat menjadi rintangan. Ya. Pertama ya memang tantangannya kita mau mengolah sampah ya, karena mencari sampah itu tentunya kalau misalkan skala rumahan ya. Ketika kita butuhkan ternyata sampah itu sedikit ya, dan kita magotnya banyak. Dan ketika mulai mencari tentunya itu susah ya. Sampah sepertinya banyak di mana-mana, dan bahkan saya sampai pernah dikirim oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, dari sampah pasar itu 1 truk ya, sampai 1 minggu itu ada berapa kali kiriman, dan itu luar biasa capek, masih harus dipilih. Itu dari pasar organik, itu masih pasar organik Bu. Dan itu masih sangat sulit memilah sampah itu. Ya, jadi tantangannya itu dimilah sampahnya, nyari sampahnya. Kalau misalkan sampahnya sudah ada, sudah sejenis, ya itu relatif satu masalah terselesaikan. Tapi masalah lain pun bisa muncul ya. Saya berkali-kali ya, seringkali sampah saya itu mati massal. Ya, mungkin karena kan dikasih sampah sayur, buah, dan mungkin masih ada pestisidanya, ya. Jadi maggot itu dia tidak bisa mencium sepertinya ya, dia makan-makan saja, ya. Jadi tidak peduli racun, tidak peduli apa ya, sepertinya seperti itu. Ya tantangannya itu pertama di pengadaan sampah, kemudian kita di treatment pemberian maggotnya, ya. Tentunya kalau misalkan nanti sudah mengarah ke skala produksi, ya kita harus menjadi lebih teliti, ya. Ini maggot bagusnya sih. Ya, kadang teorinya sih ada, ya teorinya bagusnya kasih ini, tapi kadang di lapangan ada saja hal-hal yang mungkin di luar teori seperti itu, ya. Jadi susah payahnya yang saya rasakan pertama ya kalau misalkan maggotnya sudah banyak itu di pengadaan sampahnya, kemudian yang kedua di proses manajemen pemberian pakan maggotnya. Mungkin itu Bapak Gunawan. Sejauh ini saya bisa menikmati proses itu karena ada Pak Agus. Terima kasih Pak Gunawan. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Karna. Mungkin cukup sekian saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Mengingat waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi. Oke. Alhamdulillah kegiatan kita ini berjalan lancar ya. Walaupun tadi saya agak jaringan saya kurang bagus. Oke, sebelum kita menutup Vicon hari ini, saya ingin close statement dari narasumber kita Pak Karni. Silakan Pak. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu, guru hebat semua dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, sungguh hari ini saya sangat bahagia sekali ya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan menyampaikan apa yang saya jalani. Ya, jujur ya saya memimpikan sebuah peluang usaha di sini. Ya, tapi itu mungkin sepertinya, tapi setidaknya kalau usaha pun itu belum didapat, apa yang kita lakukan hari ini dengan pengolahan sampah itu memberikan dampak yang baik buat bumi ini, buat lingkungan ini. Ya, apalagi kita bisa membawa putra didik kita, santri-santri kita bisa mencintai lingkungan, lebih peduli dengan bumi ini. Karena memang hari ini produksi sampah sudah sangat kuat sekali. Tentunya ya bagaimana pertama ya budidaya maggot ini kita bisa membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan selebihnya kita bisa membangun generasi yang lebih peduli lingkungan dan selebihnya lagi kita bisa mencari peluang dan saya yakin dari ini kita bisa membangun madrasah yang berdaya yang kuat begitu. Mungkin itu terima kasih Pak Agus, Ibu Mai ya. Kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Karni atas ilmu yang berguna buat kita semua yang ada di Vicon hari ini. Oke, terima kasih banyak kepada panitia Vicon yang telah membantu sehingga kegiatan kita dapat berlangsung dengan sukses. Dan terima kasih banyak pula kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang dapat meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan Vicon hari ini. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika pada kegiatan hari ini ada kesalahan baik lisan maupun perbuatan. Sebelum saya undur diri, atau ada tambahan dari Pak Agus Barka? Siapa tahu ada tambahan? Hanya mungkin menambahkan informasi saja, Ibu Mai. Sebelumnya syukuran kasihan Pak Karna telah berbagi dengan kami semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami ini menjadi ilmu yang sangat barokah. Terutama kita untuk menjadikan guru-guru yang benar-benar sangat bermartabat akan lingkungan hidup kita. Insya Allah Pak, karena ini ada beberapa japriani ke saya minta ada ini sesi yang kedua pembahasan lagi nih intik maggot nih. Kita akan agendakan lagi Bu Mai ya. Mudah-mudahan Pak, karena ada waktu nanti kita undang kembali untuk saling berbagi pada kegiatan GTK Berbagi Madrasah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Mai. Terima kasih banyak Pak Karni, ilmunya sangat hebat Pak, hebat. Oke. Mungkin untuk menutup kegiatan ini, udah serahkan saya kan Bu ya? Halo, Bu Mai? Ya, oke. Kita nanti akan ketemu lagi pada kegiatan KPMB berikutnya. Insya Allah tanggal 21 kita akan ketemu dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu bagaimana penerbitkan artikel ilmiah. Ya, beliau nanti akan kita coba untuk berbagi kepada kita. Insya Allah tanggal 21 lah KPMB akan berbagi kembali dalam penerbitkan jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah. Syukran kasiran, kita akhiri saja Bu Mai kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah dan doa khotimah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, Bu Mai, terima kasih. Mohon maaf semuanya Bapak Ibu guru, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya kembalikan kepada host utama, ini pindah ke Bu Tinia nih. Dari Jakarta, Bu Tinia. Oh ya, mohon maaf, bukan hostnya Pak Agus. Oh, jadi pindah nih. Pindah langsung ke Ibu aja. Nih. Oh, langsung ya. Ya. Oke, mangga dihitung mundur aja. Pak Karna terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi. Bu Mai, makasih banyak. Ya, makasih banyak Pak. Bu Tinia, siap mangga ditutup saja linknya. Oke, siap. Hitungan. Ya. Terima kasih Bapak narasumber Pak Karna dan Bapak Ibu semuanya sudah bergabung. Hitung mundur 3. Saya tutup izin.
tutup roomnya. 3, 2, 1.